Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua dan pemirsa yang ada di rumah semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selanjutnya salawat beriring salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, kembali lagi ke podcast Gumai Talang bersama saya Meisy Siskarita sebagai moderator, dan telah hadir bersama kita di sebelah saya ada Ustadz Suparmin SPDI selaku narasumber dan juga Ketua MWC Kecamatan Gumai Talang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Messi. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah, selalu sehat. Alhamdulillah. Nih Tad, di podcast kali ini kita ada materi yang menarik nih Tad. Ya. Tentang bagaimana doa agar bisa terkabul. Ya. Gimana itu Ustadz? Ya, terima kasih Ibu Messi dan pemirsa yang nonton podcast kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat merenungkan, dapat melaksanakan kegiatan kita yaitu selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, taklim wa ta'alum. Mudah-mudahan senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibu Messi dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kami akan menyampaikan tentang masalah doa. Ya, doa ini sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak pernah berdoa, tidak pernah meminta kepada Sang Pencipta, maka dia termasuk orang yang sombong. Oleh karena itu dalam Al-Quran disebutkan, "Qala da'uni astajib lakum." Kata Allah, mintalah atau berdoalah, maka doa kalian akan aku jawab, akan aku kabulkan. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini kami menyampaikan bahwasannya apakah setiap doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita seorang muslim itu berdoa sangatlah penting, yaitu salah satunya kita meminta apapun yang kita harapkan. Itu kunci yang utama adalah berdoa atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berdoa itu setiap doa kita dikabulkan oleh Allah, akan tetapi ada 3 doa itu cara Allah mengabulkannya. Yang pertama, ketika kita berdoa, kita minta sesuatu, maka Allah langsung mengabulkan permintaan kita. Contohnya, kita minta anak kita sukses menjadi seorang dokter. Minta kepada Allah agar anak kita sukses menjadi seorang dokter. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala langsung mengabulkan apa yang kita pinta, karena itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila yang kita pinta itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, maka Allah langsung mengabulkan apapun yang kita pinta itu. Yang kedua, dalam berdoa Allah mengabulkannya. Cuma terkadang Allah tidak mengabulkannya secara langsung, melalui tahapan. Ada tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3 mungkin langsung dikabulkan. Contohnya, kita minta agar dijadikan seorang pegawai, dan seorang pegawai negeri. Doa pertama kita berdoa kepada Allah sungguh-sungguh, kemudian belajar sungguh-sungguh untuk dikabulkan menjadi pegawai negeri.
ternyata Allah belum mengabulkannya. Karena mungkin kalau dikabulkan di tahap pertama langsung lolos jadi pegawai negeri. Mungkin Allah mempunyai rencana yang lain yang tidak kita ketahui. Mungkin kita ditempatkan di tempat yang jauh. Mungkin ditempatkan di daerah Aceh, mungkin ditempatkan di daerah yang jauh dari tempat kita mukim. Maka Allah lebih tahu, Allah tidak mengabulkannya pada tahap 1. Kemudian di tahap 2 ngikut tes lagi. Belum diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena Allah lebih tahu, mungkin ketika diluluskan di tahap yang kedua, di tempat yang terpencil, walaupun di sekitar kita ini, tapi ditempatkan yang terpencil, yang sangat jauh, yang tempatnya di situ rawan dan lain sebagainya. Oleh karena itu Allah belum mengabulkan doa kita yang kedua. Kemudian ikut tes lagi yang ketiga, ternyata Allah mengabulkan di doa kita yang ketiga, tes kita lulus dan ditempatkan di tempat yang kita inginkan. Jadi Allah lebih tahu apa yang kita inginkan dan apa yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak tepat apa yang kita pinta. Allah mengabulkan dengan yang lain. Contohnya, kita ingin menjadi seorang polisi, daftar menjadi seorang polisi. Tahap 1 tidak lulus, tahap 2 tidak lulus, tahap 3 tidak lulus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Ternyata kita doa kita tadi yang ingin jadi polisi tidak dikabulkan oleh Allah, tapi Allah mengabulkan, yaitu menjadi sarjana, seorang sarjana, menjadi seorang guru yang lebih banyak manfaatnya untuk anak didik. Sehingga Allah meluluskan ketika kita tes menjadi seorang guru, tes dalam kejuruan menjadi seorang guru. Sehingga Allah tidak mengabulkan doa kita tadi, tetapi Allah mengabulkan dengan yang lain, yaitu menjadi seorang guru. Mungkin seperti itu Ibu Messi. Jadi doa itu memang dikabulkan dalam 3 hal gitu, Ibu Messi. Baik, ini menarik sekali ya materinya tentang doa nih pemirsa ya. Ini ada pertanyaan, boleh bertanya Ustaz? Ya, silakan Ibu Messi. Mengapa sih kadang doa kita itu tidak langsung terkabul itu, Ustaz? Apakah ada penyebabnya atau apa, Ustaz? Ya, dalam berdoa itu kita lihat dulu, yaitu kita berdoa itu sebenarnya tidak langsung berdoa, harus dilantari dulu. Yang pertama dalam mau berdoa itu kita mengucapkan bismillah dulu, kemudian kita memuji kepada Allah, itu harus mengucapkan alhamdulillah, pujian kepada Allah. Setelah memuji kepada Allah, kita bacakan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian baru kita berdoa. Kemudian berdoa sungguh-sungguh. Setelah berdoa itu ditutup dengan ucapan alhamdulillah. Nah, doa itu yang dikabulkan itu harus melalui proses seperti itu. Dan doanya harus sungguh-sungguh. Selain doa, usahanya juga harus kenceng Ibu Messi, supaya doanya tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Siap. Kalau misalnya kita berdoa nih Ustaz, apakah itu harus menggunakan bahasa Arab atau gimana Ustaz? Kalau kita bisa berbahasa Arab, ya lebih bagus berbahasa Arab. Cuma kalau kita tidak bisa bahasa Arab, nggak ngerti, pokoknya baca doa, ya lebih baik bahasa Indonesia yang kita tahu maksudnya. Cuma dalam berdoa tadi yaitu jangan ditinggalkan dulu memuji kepada Allah, kemudian membaca sholawat, jangan lupa ditutup dengan hamdalah tadi. Jadi doa bahasa Arab, doa bahasa Indonesia itu sama saja. Jadi Allah sebenarnya mengetahui seluruh bahasa. Nak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, nak bahasa Jawa, nak bahasa Indonesia, itu sama baik. Yang penting niatnya bagus, insya Allah semua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Ibu Messi. Baik, ini materinya menarik sekali nih. Terima kasih Ustadz atas materinya. Sama-sama. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan pemirsa yang ada di rumah, dan bisa kita amalkan supaya doa kita mudah-mudahan segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, cukup sekian podcast hari ini. Marilah kita tutup dengan lafaz hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.